Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang artikel. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih artikel itu apa? Ayo kita cari tahu yuk. Pertama, pengertian artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halo semuanya, aku KBBI. Menurut aku, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Yang kedua, ada pengertian artikel menurut internet. Yo, what's up guys? Aku adalah internet. Menurut aku, artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media. Setelah kita udah tahu nih tentang pengertian artikel, sekarang mari kita cari tahu tentang ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama, artikel harus ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Artikel bersifat informatif dan faktual. Artikel harus ditulis secara sistematis dan harus mengungkapkan masalah juga pemecahannya. Artikel menggunakan bahasa baku atau resmi, serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Yang kelima, artikel harus ditulis didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Dan yang terakhir, artikel memang berisi opini dan analisis, namun opini dan analisis harus didasari oleh data yang valid. Setelah kita udah tahu ciri-cirinya, ternyata artikel itu bukan cuma satu loh guys. Artikel itu memiliki beberapa jenis. Khususnya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang penulis. Yang pertama kita bahas dulu berdasarkan isi ya. Yang berdasarkan isi artikel, ada yang pertama artikel praktis. Artikel praktis itu adalah artikel yang mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Kalau artikel ringan adalah artikel yang mengandung bahasan yang mudah dipahami. Yang ketiga ada artikel halaman opini, adalah artikel yang mengandung hal-hal yang sangat hangat dibahas saat ini. Yang keempat ada artikel analisis ahli, artikel yang mengandung topik bahasan yang mendalam dan ditulis oleh para ahli. Yang kelima ada artikel religi, artikel yang mengandung ajaran keagamaan atau keyakinan. Nah, setelah berdasarkan isi, artikel juga dibagi ke dalam kelompok yang satu lagi nih, berdasarkan sudut pandang penulis. Artikel berdasarkan sudut pandang penulis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada artikel deskripsi, artikel yang berisi informasi dan penggambaran suatu benda maupun topik tertentu. Yang kedua ada artikel eksplanatif, artikel yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang ketiga, artikel prediktif adalah artikel yang berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa yang akan datang. Yang keempat, ada yang namanya artikel preskriptif, adalah artikel yang berisi anjuran atau langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada para pembaca. Wah, gak kerasa ternyata kita sudah mengetahui nih tentang dasar-dasar artikel. Pengertian udah tahu, ciri-ciri udah tahu. Habis itu tadi kita bahas apa lagi? Jenis-jenis udah tahu. Sekarang kita akan membahas nih, di dalam artikel tuh ada apa sih? Informasi dalam artikel. Jadi di dalam artikel itu ada 2
dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fakta. Fakta tuh apa sih? Fakta merupakan fenomena yang benar-benar terjadi didasarkan pada data yang objektif. Kalau opini adalah gagasan, ide, atau pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Fakta dan opini dibutuhkan dalam penulisan artikel untuk memenuhi tujuan dari penulisan artikel itu sendiri loh, yang adalah memberitahu informasi, mempengaruhi, dan meyakinkan atau juga menghibur. Sampai sini udah bisa bedain belum sih fakta sama opini? Kalau belum, kita coba yuk cari ciri-ciri fakta tuh apa sih? Ciri-ciri fakta yang pertama, benar-benar terjadi dan nyata, dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. 2. Teruji kebenarannya, dapat diuji kebenarannya dan didukung oleh bukti. Contoh, total kasus virus corona di Indonesia pada 21 November 2020 adalah 493.308 orang. 3. Bukti terpublikasi secara luas dan merupakan hasil survei atau penelitian yang nyata dan kredibel. Contoh, belalai gajah memiliki lebih dari 40.000 otot di dalamnya. Ciri-ciri fakta yang keempat, bersifat objektif, bersifat umum, dan diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya badan resmi. Contoh, Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto RI pada kuartal 3 2020 minus 3,49%. Dengan demikian, Indonesia resmi masuk ke jurang resesi setelah pada kuartal 2 2020 ekonomi RI juga terkontraksi alias negatif. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat jelas, merupakan peristiwa yang sudah terjadi dan kebenaran fakta harus jelas sehingga 5W1H harus ada di dalam kalimat tersebut. Contoh, 5 kecamatan di Padang Pariaman, Sumatera Barat dilanda banjir Sabtu 21 November 2020. Akibat banjir itu tercatat 97 rumah mengalami kerusakan, 349 warga terpaksa diungsikan. Nah, kita udah tahu ciri-ciri fakta. Sekarang kita cari tahu deh ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini yang pertama berupa pendapat, belum terbukti, masih merupakan anggapan, pikiran, atau perkiraan seseorang. Contoh, nasi goreng merupakan makanan termudah untuk dibuat. 2. Tidak terdapat bukti yang jelas, merupakan ide dari hasil pemikiran manusia. Contoh, jika semua orang lebih sering memakan sayur-sayuran, maka kualitas hidup manusia akan meningkat. Yang ketiga, bersifat subjektif, merupakan suatu pandangan sehingga akan berbeda dari sudut pandang seseorang yang lain. Contoh, hujan di malam hari merupakan hal yang terbaik. Saya selalu tidur dengan lelap apabila turun hujan di malam hari. Ciri opini yang keempat, belum teruji kebenarannya, belum terujikan secara ilmiah. Contoh, semua orang kurus pasti jarang makan. Yang kelima, peristiwa yang belum terjadi, masih bersifat prediksi. Contoh, hari ini akan hujan. Nah, sekarang sepertinya kita sudah bisa membedakan ya yang mana fakta dan yang mana opini. Nah, setelah kita udah bisa membedakan antara fakta dan opini, kita juga harus tahu dong gimana sih caranya menyusun opini yang baik dan benar. Nah, ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun opini. Yang pertama ada yang disebut argumentasi. Argumentasi haruslah didukung oleh data yang aktual. Argumentasi harus konstruktif sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, argumentasi yang dikemukakan sebaiknya juga memberikan solusi atas suatu permasalahan yang dibahas. 2. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan juga harus bersifat ilmiah populer, biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif dan efektif, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu tuh yang harus diperhatiin kalau pengen bikin opini, jadi nggak boleh sembarangan ya. Selain penyusunan opini yang harus memperhatikan beberapa hal, dalam penyusunan artikel juga dibutuhkan pendekatan-pendekatan agar artikel tersebut benar-benar layak untuk dibaca. Ada beberapa pendekatan, ada 6. Yang pertama, pendekatan deduktif.
adalah pendekatan yang diawali dengan simpulan umum dan dilanjutkan dengan rincian masalah yang berkaitan. Yang kedua, ada pendekatan induktif. Nah, kalau pendekatan induktif dimulai dari rincian yang bersifat khusus dan baru diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, ada pendekatan kronologis. Pendekatan kronologis adalah pendekatan yang dimulai berdasarkan runtutan waktu tertentu. Yang keempat adalah pendekatan logis, disampaikan secara runtut dan logis. Opini dan fakta disusun dengan menggunakan pemikiran sebab akibat akan suatu peristiwa. Yang kelima, ada yang namanya pendekatan spesial. Pendekatan spesial ini melakukan penyampaian opini dan fakta didasarkan pada urutan ruang dan waktu. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan pendekatan topikal atau pendekatan yang menyesuaikan opini dan fakta sesuai dengan topik bahasan yang sesuai. Nah, kita udah tahu nih pendekatan-pendekatan dalam penulisan artikel. Nah, artikel juga seperti teks-teks lainnya mempunyai kebahasaan. Kebahasaan artikel tuh ada 3 poin besar. Yang pertama, adverbia, konjungsi, dan kosakata. Apa tuh ya? Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sifat eksposisi. Adverbia tuh ada 8 jenis. Yang pertama, adverbia kualitatif. Dia ini biasanya membahas tentang kualitas. Contoh, Sasa merupakan anak paling rajin di kelas ini. Yang kedua, adverbia kuantitatif. Nah, ini tuh biasa berkaitan dengan jumlah. Contoh, arisan itu hanya diikuti sedikit peserta. Nah, yang ketiga ada adverbia limitatif. Nah, ini tuh biasanya namanya limit, jadi pembatasan. Contohnya, setiap hari kami hanya bekerja sampai jam 5 sore. Yang keempat, adverbia frekuentif atau tingkat keseringan. Contohnya, setiap ke taman kota, aku sering melihat anak kecil itu duduk sendiri di bangku taman. Adverbia yang kelima, adverbia kewaktuan berkaitan dengan waktu. Contoh, Pak Amir baru saja pulang dari Maluku. Yang keenam, adverbia kecaraan yang pasti berhubungan dengan cara. Contoh, dia terburu-buru datang ke sekolah. Yang ketujuh, adverbia konstruktif. Nah, namanya konstruktif pasti dia bertentangan. Contoh, jangankan kami, bahkan keluarga sekalipun tidak ada yang tahu kalau Elvira terkena penyakit kanker darah. Yang kedelapan atau yang terakhir ada yang namanya adverbia keniscayaan. Nah, ini tuh berhubungan dengan kepastian. Contoh, aku pasti akan datang ke acara pentas seni itu. Nah, yang kedua ada konjungsi. Konjungsi itu apa ya? Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Nah, konjungsi apa aja ya yang sering digunakan dalam artikel? Yang pertama adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Contoh, pertama, kedua, berikutnya. Yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contoh, selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh, sejak sebelumnya, dan sebagainya. Yang keempat, konjungsi yang menyatakan harapan. Contoh, supaya, dan sebagainya. Yang ketiga, kosakata. Kosakata disebut juga perbendaharaan kata-kata. Nah, hal ini dibutuhkan dalam artikel agar artikel semakin menarik dan menarik minat pembaca. Ada 4 nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, istilah umum. Artikel sering membahas sesuatu bidang tertentu. Nah, setiap bidang nih memiliki istilah-istilah khusus. Nah, hal ini harus digunakan, tapi harus dipastikan juga bahwa kata-kata yang dipilih mampu dimengerti dengan baik oleh pembaca. Yang kedua, aktual, berarti sering terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Yang ketiga, fenomenal, berarti luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera.
Yang keempat, keterangan oposisi, keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit oleh tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Gitu. Nah, selesai deh tentang kebahasaan artikel. Selanjutnya kita mau bahas apa ya? Yap, setelah membahas tentang opini. Nah, ini bahasan kita yang terakhir. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Penyusunan artikel memperhatikan fakta memiliki step-step penyusunan struktur. Yang pertama, judul. Bagian ini tentunya harus mampu menggambarkan isi, sehingga para pembaca dapat melihat terlebih dahulu apa yang akan dibacanya nanti. Setelah judul akan diikuti dengan pembuka. Bagian ini berisikan dengan pengantar untuk membahas suatu masalah atau problema yang sedang diangkat dalam sebuah artikel. Bagian ini biasanya menyajikan uraian gagasan pendukung mengapa Anda mengambil tema ataupun judul dalam artikel yang bersangkutan. Setelahnya dilanjutkan dengan isi. Di bagian inilah Anda dapat membaca lengkap isi artikel yang berkaitan dengan tema dan judul yang telah ditetapkan sebelumnya. Penjelas ini biasanya berisi uraian yang lebih lengkap disertai dengan berbagai data atau gagasan pendukung. Nah, yang terakhir ada penutup atau simpulan. Bagian ini tentunya terletak di bagian akhir, dan artikel biasanya berisikan kesimpulan dari uraian yang telah ada dalam artikel. Nah, kita kan udah membahas nih sepanjang waktu berjalan tentang artikel. Kita udah tahu pengertian, ciri, jenis, perbedaan fakta dan opini, penyusunan artikel. Sekarang ada beberapa contoh artikel. Nah, kita harus bisa nih menentukan mana yang fakta dan mana yang opini. Oke? Ini adalah artikel yang pertama. Apa kabar pengelolaan sampah kala COVID-19? Yuk, baca yuk. Nah, ini contoh artikel yang kedua. Ini contoh artikel yang ketiga, meletusnya Krakatau pada 1883. Ini contoh artikel yang terakhir, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Nah, sadar gak sih di artikel-artikel tadi ada teks yang warna biru, ada teks yang warna merah. Nah, kalau teks yang warna merah itu dia adalah fakta, yang teks berwarna biru adalah opini. Nah, contoh artikel tadi menandakan bahwa kita sudah harus berpisah.
Pokoknya terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga berguna. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bye-bye.